Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan melanjutkan diskusi terkait dengan matrik penilaian akreditasi untuk Lamdik, khususnya program sarjana. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai visi keilmuan ya, di mana ada 4 elemen yang ada di dalam visi keilmuan kemarin. Nah, ini ya ada 4 elemen. Dan untuk kali ini kita akan membahas yang kriteria kedua, yaitu tata pamong dan tata kelola UPPS. Juga sama ada 4 elemen. Apa saja elemen-elemen tersebut kita akan coba kupas ya pada video kali ini. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, ini kita sudah sampai tabel matriks penilaian LED dan DKPS untuk program sarjana di bab 2. Nah, ini kemarin sudah kita bahas visi keilmuan sampai item atau elemen keempat. Nah, sekarang kita masuk ke tata pamong. Juga ada 4 elemen dari elemen kelima sampai 6, 7, dan nanti 8 terakhirnya gitu ya. Oke, kita bahas dulu yang elemen kelima. Di sini ada kriteria tata pamong dan tata kelola. Elemennya adalah keberadaan tata pamong, bobot penilaiannya 1,25. Kemudian indikatornya begini, tata pamong di UPPS yang A memiliki 5 aspek, yaitu 1. Struktur organisasi, 2. Job description tiap organ, yang ketiga staffing, yang keempat tata hubungan antar organ, dan yang kelima mekanisme dan sistem kontrol. Itu yang 5 aspek, harus punya ya 5 aspek ini. Kemudian yang bagian kedua atau B ini memenuhi prinsip good governance. Apa saja? Yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Nah, ini masih mirip dengan instrumen sebelumnya ya. Agar dapat skor 4, ya harus memenuhi 5 aspek tata pamong dan harus memenuhi 5 prinsip good governance. Nah, kemudian elemen ke-6 ini terkait dengan pelaksanaan tata kelola. Nah, indikatornya adalah UPPS menjalankan proses tata kelola yang mencakup aspek pertama perencanaan, kemudian pengorganisasian, penempatan personel, kemudian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Ini nampaknya tidak ada perubahan ya dibanding dari instrumen sebelumnya untuk pelaksanaan tata kelola. Nah, agar dapat skor 4, maka UPPS wajib menjalankan tata kelola yang mencakup 6 aspek ini. Itu mulai planning sampai tindak lanjut ya. Kemudian yang elemen berikutnya yaitu kerjasama bidang tridharma. Ini bobotnya agak besar, 1,5, yang pelaksanaan tata kelola juga 1,5. Nah, indikatornya apa? UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PKM dengan pihak lain di tingkat wilayah atau lokal, nasional, dan juga internasional dalam 3 tahun terakhir. Nah, untuk scoringnya pakai rumus ya. Nah, ini rumusnya 2 kali A ditambah B dibagi 3. Nah, di sini yang dinilai itu ada 2 unsur. Unsur pertama adalah terkait dengan jenis kerjasama, bidangnya ya, bidang pendidikan, penelitian, dan PKM. Kemudian unsur yang kedua adalah tingkat kerjasamanya. Ada internasional, kemudian nasional, dan juga wilayah. Nah, yang A ini adalah untuk jenis kerjasamanya. Kemudian yang B ini adalah tingkatnya. Gitu. Makanya di sini rumusnya 2 kali A ditambah B dibagi 3 gitu ya. Nah, bagaimana mendapatkan nilai A? Ketika rata-rata kerjasama lebih dari 4, maka A-nya sama dengan 4.
Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung RK ini atau rata-rata kerjasama? Di sini ada rumusnya ya teman-teman, yaitu A kali N1 ditambah B kali N2 ditambah C kali N3 dibagi N DTPS. A ini sudah disiapkan di sini 3. B-nya sudah disiapkan di sini 2. C-nya sudah disiapkan di sini 1. Gitu ya. Nah, kemudian N1 dari mana? N1 itu jumlah kerjasama pendidikan. Itu bobotnya A, bobotnya itu berarti 3. Kemudian kerjasama penelitian, bobotnya B, B itu di sini 2. Kerjasama PKM, yaitu N3 ini, bobotnya C, C itu berarti 1. Kemudian NDTPS itu apa? NDTPS di sini nih, jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Kalau RK-nya lebih dari atau sama dengan 4, maka A-nya sama dengan 4. Nah, kemudian sekarang ke unsur yang kedua, yaitu tingkat. Itu rumusnya, jika NI lebih dari atau sama dengan A, maka B sama dengan 4. Apa itu NI di sini tuh? Jumlah kerjasama internasional. A-nya berapa? Di sini sudah ada 2. Berarti minimal kalau pengen dapat skor 4, itu jumlah kerjasama internasional minimal 2. Tapi ingat, kerjasama internasional yang dimaksud adalah yang dilaksanakan atau ditindaklanjuti atau direalisasikan ya, bukan sekedar MOU. Nah, kemudian kita ke elemen terakhir dari kriteria tata pamong dan kelola, yaitu elemen evaluasi ya, tata pamong dan tata kelola UPPS dan tidak lanjutnya. Jadi di sini ada evaluasi ya, kemudian tindak lanjut. Ini bobotnya 1,5 gitu. Apa indikatornya? Yaitu banyak ini ya, indikatornya lumayan banyak, yaitu UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap tata kelola dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, evaluasinya dulu. 1. Dilakukan terhadap elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihannya dan kelemahannya. Ya, itu minimal banget ya. Yang kedua, dilakukan berdasarkan parameter tertentu secara kuanti dan kualitatif. Nah, itu ya. Harus ada dasar parameter tertentunya. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai. Ini kata kuncinya komprehensif dan metode yang sesuai. Yang keempat, didokumentasikan secara lengkap dan sahih. Ya, ini dokumentasi ya, harus lengkap dan sahih. Itu yang bagian evaluasi. Nah, sekarang yang kedua bagian tidak lanjut. Harus ada 4 item juga nih. 1, didasarkan pada hasil evaluasi ya, tindak lanjutnya tidak ngasal, tapi harus dari dasar evaluasinya. Yang kedua, dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu. Jadi harus spesifik, sekali lagi, harus terukur, harus realistis, dan harus ada waktunya yang jelas. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dimonitor ya, untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan. Dan yang terakhir, didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih. Nah, kalau pengen dapat skor 4, maka ada 2 item harus terpenuhi. Yang pertama adalah UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 4 aspek, yang bagian tadi yang atas ini. Kemudian yang kedua, UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 4 aspek ini. Nah, seperti itu. Nah, inilah teman-teman sekalian kriteria tentang tata pamong dan tata kelola atau kriteria 2 yang ada di instrumen Lamdik terbaru untuk program sarjana. Demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.